Shalom pemirsa CB Indonesia semua. Bertemu lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik untuk kita pelajari, karena pada saat kita mempelajarinya maka kita akan mendapatkan satu pelajaran penting, sehingga kita menjadikan itu satu terang yang harus kita pancarkan kepada orang lain. Karena di sini dikatakan bahwa kita harus bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Yang artinya adalah marilah kita pelajari buku ini untuk kita ketahui bagaimana kehidupan Kristus yang harus kita tiru untuk kehidupan kita, sehingga kita boleh memancarkan karakternya kepada orang-orang di sekeliling kita. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Rajin. Ayat intinya terambil dalam Pengkhotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan menikmati hasil kerja. Aku sadar bahwa itu pun pemberian Tuhan. Pada waktu penciptaan dunia, bekerja telah ditetapkan sebagai suatu berkat. Bekerja dimaksudkan untuk perkembangan, kuasa, dan kebahagiaan. Perubahan keadaan dunia melalui kutuk dosa telah membawa perubahan dalam hal bekerja. Dan walaupun sekarang disertai dengan kekhawatiran, kelelahan, dan rasa sakit, namun bekerja masih tetap merupakan sumber kebahagiaan dan pengembangan. Dan bekerja adalah perlindungan terhadap pencobaan, disiplin, mencegah pemanjaan diri, dan meningkatkan kerajinan, kemurnian, dan keteguhan. Dengan demikian, bekerja menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk memulihkan kita dari kejatuhan kita ke dalam dosa. Baik, pelajaran kita sangat menarik untuk kita pelajari di sini dengan judul Rajin, yang artinya adalah kita tidak boleh bermalas-malasan. Di dalam ayat intinya katakan bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan menikmati hasil kerja. Jadi semua itu baik untuk kehidupan kita, yaitu adalah bekerja. Karena pada saat kita bekerja, maka kita akan memiliki berkat, yaitu berkat itu adalah makanan, minuman, serta kita akan nikmati hasil kerja kita sendiri. Jadi kita harus sadar bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan, tetapi bukan hanya dengan cuma-cuma diberikan, tetapi kita harus memiliki usaha, yaitu bekerja untuk mendapatkannya. Pada waktu penciptaan dunia, bekerja telah ditetapkan sebagai suatu berkat. Jadi pada saat diciptakannya dunia ini, Tuhan sudah menempatkan Adam di Taman Eden untuk mengusahakan atau kerja di Taman Eden. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Pada saat dia menjadikan dunia ini, dia sudah ketahui bahwa manusia yang dia ciptakan harus memiliki satu pekerjaan, sehingga pekerjaan itu menjadi suatu berkat untuk kehidupannya sendiri. Karena pada saat dia bekerja, mungkin dia tidak pernah memikirkan bahwa dia akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pada saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan satu kesenangan tersendiri dalam kehidupan kita. Karena kesenangan kita adalah bisa mendapatkan hasil dari kerja kita. Dan itu juga menjadi suatu berkat tersendiri untuk kehidupan kita. Bekerja dimaksudkan untuk pengembangan kuasa dan kebahagiaan. Jadi kita bekerja bukan untuk memaksakan kita untuk melakukan sesuatu hal yang sangat berat, tetapi yang dimaksud di sini adalah bekerja untuk pengembangan kuasa dan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Karena pada saat kita bekerja sesuai dengan yang Tuhan arahkan, maka kita akan bekerja dan tidak pernah mementingkan bahwa ini adalah hal yang membuat hidup saya sangat berat. Tetapi kita bekerja dengan cara kita tidak mementingkan akan diri kita, sehingga kita bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga kita memiliki perkembangan,
kita memiliki kuasa, kita memiliki kebahagiaan di dalam hidup kita. Perubahan keadaan dunia melalui kutuk dosa telah membawa perubahan dalam hal bekerja. Dan walaupun sekarang disertai dengan kekhawatiran, kelelahan dan rasa sakit, namun bekerja masih tetap merupakan sumber kebahagiaan dan pengembangan. Ya, sangat menarik di sini ya. Pada saat belum kejatuhan dosa, bekerja adalah bekerja untuk mendapatkan perkembangan, kuasa dan kebahagiaan. Tetapi pada saat sudah kejatuhan dosa atau sudah mulai kutuk dosa, maka pekerjaan juga masih menjadi hal yang penting untuk kehidupan kita. Tetapi pekerjaan sekarang adalah disertai dengan kekhawatiran, kelelahan dan rasa sakit. Namun pekerja masih menjadi sumber kebahagiaan dan pengembangan tanpa adanya kuasa. Jadi kalau saat kita ingin untuk memiliki kuasa, berarti kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah ada kekhawatiran, tidak pernah ada kelelahan yang kita miliki dan juga rasa sakit. Tetapi kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, karena pada saat kita bahagia, kita memiliki pengembangan, maka kita akan memiliki kuasa tanpa mementingkan diri kita sendiri. Karena pada saat kita mementingkan diri kita sendiri, maka seringkali pada saat kita bekerja kita akan khawatir, kita akan cepat merasakan kelelahan dan juga kita merasakan rasa sakit. Sehingga kita tidak pernah bersyukur karena kita diberikan tugas itu. Dan bekerja adalah perlindungan terhadap pencobaan. Jadi sangat menarik ya, dimana pada saat kita diberikan pekerjaan, maka kita akan sibuk dengan kerja kita tanpa kita memikirkan sesuatu hal yang membuat kita untuk jatuh. Karena pencobaan itu akan selalu hadir, tetapi pada saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kita perlindungan sehingga pencobaan itu tidak akan menggoyahkan akan iman kita. Disiplinnya mencegah pemanjaan diri dan meningkatkan kerajinan, kemurnian dan keteguhan. Jadi kerajinan itu membutuhkan kedisiplinan dan juga mencegah akan pemanjaan diri. Di sini juga kita akan ditingkatkan kerajinan kita dan juga kemurnian dan keteguhan yang akan diberikan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus bekerja dengan disiplin adanya. Dengan demikian bekerja menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk memulihkan kita dari kejatuhan kita ke dalam dosa. Jadi sangat menarik ya. Bekerja bukan berarti kita dipaksakan, tetapi kita akan diberikan kesenangan. Kita akan diberikan suatu berkat yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita akan dilindungi dari segala pencobaan. Dan juga bekerja menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk memulihkan kita dari kejatuhan kita ke dalam dosa. Jadi pada saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melindungi kita. Sehingga pencobaan itu pada saat datang, kita tidak jatuh ke dalam dosa itu. Tetapi kita diselamatkan karena kita bekerja bukan mementingkan diri kita, tetapi kita bekerja dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sementara Tuhan telah menciptakan dan senantiasa mengendalikan segala sesuatu. Ia telah mengaruniakan kepada kita kuasa yang tidak seluruhnya berbeda dengan kuasanya. Kepada kita telah dikaruniakan pengendalian ala kadarnya atas kekuatan alam. Sebagaimana Tuhan memanggil bumi ini dalam keindahannya dan kekacauannya, demikianlah kita dapat mendatangkan ketertiban dan keindahan dari kekacauan. Dan meskipun segala sesuatu sudah dirusak oleh kejahatan, namun dalam pekerjaan yang kita selesaikan, kita bersuka cita sama seperti Dia. Bila mana memandang bumi yang terang, Dia mengumumkannya sungguh amat baik. Seri Membina jilid 3 halaman 119 dan 200. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan di sini bahwa sementara Tuhan telah menciptakan dan senantiasa mengendalikan segala sesuatu. Tuhan menciptakan dunia ini berarti Dia juga yang akan melindungi akan semuanya. Karena sesuatu yang Dia sudah jadikan, itu yang akan Dia kendalikan. Jadi sesuatu hal yang Dia sudah ciptakan berarti di atas pengendalian akan Dia. Dia juga telah mengaruniakan kepada kita kuasa yang tidak seluruhnya berbeda dengan kuasanya. Jadi Tuhan sudah akan memberikan kita kuasa yang
seluruhnya berbeda dengan kuasanya. Karena pada saat kita sama dengan kuasanya, maka kita akan menyombongkan diri, sehingga dia memberikan kita kuasa, tetapi tidak seluruhnya berbeda. Akan sama, tetapi tidak sama dengan kuasa yang dia miliki. Kepada kita telah dikaruniakan pengendalian ala kadarnya atas kekuatan alam. Jadi kita sudah diberikan pengendalian untuk kita kendalikan akan alam ini. Karena pada saat kita kendalikan alam ini, itulah dengan cara kita menjaga akan ciptaannya. Jadi kuasa kita adalah kendalikan akan dunia ini dengan alam yang sudah diberikan. Tetapi dia akan mengendalikan kita dengan cara kita dituntun, kita dilindungi untuk tidak jatuh kepada dosa yang sudah ada di depan kita. Sebagaimana Tuhan memanggil bumi ini dalam keindahan dan kekacauan, demikianlah kita dapat mendatangkan ketertiban dan keindahan dari kekacauan. Jadi Tuhan pada saat dia ciptakan ini, menciptakan bumi, dia sudah tahu akan ada keindahan dan juga akan ada kekacauan. Tetapi dia menjadikan kita untuk kita mendatangkan ketertiban dan keindahan dari kekacauan tersebut. Jadi kitalah yang harus merubah akan semua yang menjadi kekacauan menjadi hal yang tertib, hal yang indah untuk dipandang. Jadi kita diberikan tugas, yaitu adalah kita harus bisa menjadikan sesuatu itu tertib, sesuatu itu indah dari segala kekacauan yang ada. Dan meskipun segala sesuatu yang sekarang sudah dirusak oleh kejahatan, namun dalam pekerjaan yang kita selesaikan, kita bersuka cita sama seperti dia. Bila mana memandang bumi yang terang, ia mengumumkannya sungguh amat baik. Jadi sangat menarik ya. Pada saat Tuhan melihat kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan itu adalah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka dalam pekerjaan itu kita akan selesaikan dengan sukacita bersama dengan dia. Dan dia juga akan bersuka cita pada saat dia pandang bumi ini yang terang, lalu dia akan mengumumkan sungguh amat baik, atau dia memberikan kita penghargaan dengan cara dia mengumumkan bahwa kita sudah merawatnya dengan sungguh-sungguh. Jadi pekerjaan adalah sesuatu tanggung jawab yang sudah diberikan, berarti sudah menjadi satu hal yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi bekerja adalah hal yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita setiap hari. Tanpa kita bekerja, maka kita tidak akan memiliki berkat, sehingga pada saat kita bekerja, kita tidak boleh memiliki akan kekhawatiran, akan kelelahan dan rasa sakit yang sering mendalam dalam hati kita. Tetapi kita harus bersyukur karena pekerjaan itu masih diberikan untuk merubah akan karakter kita, karena Tuhan sudah menjadikan itu sebagai satu berkat pada saat kita bekerja. Jadi kerajinan adalah hak semua orang, tetapi kemalasan akan terus mengintai kita untuk kita jatuh kepada jeratannya, sehingga kita tidak melakukan akan pekerjaan itu. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.